manfaatnya itu bukan hanya untuk guru TGP tapi untuk kita semua. Untuk mempercepat waktu, mari kita mulai saja. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk penyampaian materi, nanti yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sudoris. Untuk selanjutnya Pak Sudoris, maka dipersilakan. Poin berapa Pak Sudoris? Dihidupin. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir di sesi diseminasi CGP ya, angkatan 11, yaitu dari saya dan Bu Fauzia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bagian saya akan sampaikan pembelajaran yaitu modul 1.4 Ibu, bagi yang nanti tanggal 2 September yang ikut CGP Provinsi. Nanti modul ini sebagai bahan dari saya ya, yang sudah saya pelajari berdua dengan Bu Fauzia dan teman-teman. Untuk keadaan diseminasi ini sebagai sharing ya. Diseminasi itu berbagi informasi tentang apa yang didapat dari pembelajaran kami. Dua sedikit satu Pak ya. Sebelumnya belum buat PPT-nya ya, tapi lebih bagus langsung ke materi lengkapnya gitu ya. Yang pertama judulnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajarannya yaitu salah satunya dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Next. Ya, kegiatan pemantik ya. Misalkan gini, ada 2 orang ya. Coba kepalkan tangan. Contoh Pak Husen sama Pak Fahmi. Pak Husen, saya minta buka kepalan tangan kanan Pak Fahmi. Gimana caranya? Iya, Pak Fahmi mau ngebuka nggak buat Pak Husen? Ayo. Pak Fahmi masih ngepal, Pak Husen paksa buat ngebuka atau gimana caranya biar kebuka? Oke, kebuka. Iya. Coba saya tanya, Pak Fahmi, kenapa Pak Fahmi ngasih ngebuka? Mempertahankan diri. Kenapa membuka? Membuka kan untuk mempertahankan diri biar gak dikitik-kitik lanjut diri ya. Ya. Oke, sebenarnya Pak Fahmi pengen ngasih buka apa enggak? Enggak. Oke. Kemudian Pak Husen kenapa maksa tangan Pak Fahmi buat membuka? Disuruh. Oke, di situ ya. Oke, di situ apa maknanya, coba ada yang bisa? Apa makna dari itu semua? Stimulus respon. Ya, jadi betul ya. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu ya hanya diri kita sendiri ya. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa memaksanya seperti itu ya. Next, Pak Suri. Lanjut. Di sini kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan
bervariasi ya antara yang bersedia. Oke. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Oke. Di sini ada ilusi. Coba ilusi itu apa sih? Ilusi tak bertepi. Ilusi itu coba ada yang tahu nggak ilusi itu apa? Gambaran ya. Oke. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Ya, jadi kalau misalkan murid kita nakal, bandel, ya sebenarnya kalau kita tanya lebih dalam lagi, mereka punya tujuan ya, kenapa seperti itu, gitu kan? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, kita kadang sering mengkritik ya, membuat mereka merasa bersalah untuk mengontrol murid, ya kan? Nah, sebenarnya itu sedang menuju pada identitas gagal gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk gitu ya. Biasanya orang dewasa itu sering memaksa ya, mengatur. Kita sendiri kan sebagai orang tua kadang nyuruh anaknya begini gitu ya. Nah, kemudian juga sama kepada murid kita harus seperti ini gitu ya. Next. Nah, ini yang tabel nih Pak Subri, coba tas sedikit. Oke, semuanya. Nah, di sini ada stimulus respon, kemudian sampingnya ada teori kontrol ya. Realitasnya kebutuhan kita sama, benar nggak? Kita pengen uang ya, uang, kemudian kita pengen sehat, benar nggak? Nah, teori kontrol ini kebutuhan kita berbeda, benar nggak? Benar. Pak Husen sama Pak Suryana kebutuhannya sama nggak ya? Beda. Coba sebutkan. Iya. Coba sebutkan. Jadi beda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Misalkan melihat matahari itu silau ya, panas ya. Kemudian kalau teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya kalau misalkan melihat apa?
Gunung yang mana? Contoh-contoh gini ya. Misalkan yang buta warna ya, di sini kan ada A dan B gitu ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Misalkan dengan warna yang itu si A bilangnya warna hijau, yang taunya si B bilangnya warna kuning gitu ya. Nah, hijau ya. Kemudian yang ketiga, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu ya. Jadi sebagai pemaham yang baik ya. Kemudian seperti apa ya? Memasuki, misalkan ada orang curhat, kita diam aja ngedengerin ya. Jadi kita mencoba untuk memahami apa sih isi curhatannya seperti itu ya. Jangan sampai orang yang curhat kita yang kekehnya harusnya gini gitu ya. Nanti malah jadi ribet ya. Soalnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Ada unsur paksaan. Iya betul. Kemudian next, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, contoh apa ya di kita itu? Contoh kasus murid ya, misalkan kalau misalkan murid kita merokok, semua perilaku memiliki tujuan. Kita pernah bertanya nggak murid kita itu merokok tujuannya apa gitu ya? Pernah bertanya nggak, Pak Sobri atau siapa ya, seorang guru kita, seorang guru? Biar tren. Mencontoh Pak Sobri. Oke. Mencontoh Pak Sobri. Nggak tahu juga itu mah ya. Oke. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, benar ya? Betul. Ya. Bu Kusmayati dipaksa nggak? Pernah dipaksa nggak? Dipaksa yang Berarti Bu Kusmayati terpaksa ya. Tapi kalau misalnya ini bagaimana dengan teori brainwash? Ya gimana tuh Pak Ustaz? Brainwash. Otak. cuci otak. Otak ya. Mindset itu. Ya berarti dia Kita dikontrol. ilmu mengontrol orang lain ya. Iya. Ya benar berarti. Saya pernah baca buku drug psikologi, itu kan mengontrol orang. Ya betul. Berarti ada ilmunya ya. Ilmu mengontrol sebagai pengaruh ya. Dengan hipnotis nggak Pak? Mengontrol sama dengan hipnotis harus beda. Beda. Ya, metafisika. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau misalkan ada yang bisa mengontrol seperti ilmu hipnotis, itu orang-orang pilihan ya. Istri mengontrol suami. Itu saya. Ya, jadi kita bicaranya di ranah apa ini ya? Anda tidak bisa mengontrol. Makanya lain kali ditentukan ranahnya cukup di sekolah saja. Ya, ini Tapi nggak menyebutkan. di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan. Tapi kita sebagai pembelajar tentang teori kontrol, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya saja kita bisa membimbing ya, mengajak gitu kan, membujuk bisa gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oke, kita kan sering membujuk ya, aduh gagal nih, udah terpaksa ya, dipaksa ya. Jadi ujung-ujungnya harus dipaksa ya. Dipaksa nggak bisa, aduh dibabuk ya biasanya. Nah, misalkan nggak bisa dipaksa juga ya dicambuk, jadinya masuk penjara ya kan. Marah aja. Nah, teori kontrol tapi dengan kolaborasi ya Ibu Bapak.
dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu ya. Jadi mencari jalan keluar. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang sama menang gitu ya. Jadi sama-sama untung seperti itu. Nah di sini makna disiplin ya, makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ke bawah, Pak Subri. Tolong. Terus. Nah di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu bapak? Apa yang terlintas di pikiran ibu bapak? Banyakkan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah ini dari kata ucapan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, misalkan ketika itu tidak bisa mendisiplinkan anak-anak pemuda-pemuda untuk belajar ya. Kemudian di situ berlaku penguasa ya, penguasa bisa memimpin ya, bisa memaksa untuk mereka agar belajar seperti itu ya. Next. Sudah berapa teh? Tahu. Nih ada orang Jawa nggak coba nih? Ki Hajar. Artinya matika iku jarwanya norakmu lepasin pamre juga kuat kuasa. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, artinya merdeka ya. Waktu itu kan masih dijajah sama Belanda, artinya kita tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berawal dari menjadi pemimpin dirinya sendiri gitu ya, kemudian lalu bangsa Indonesia seperti itu. Next. Oke. Intinya disiplin positif. Dari kata disiplin aja itu sudah mewakili semua positif ya, disiplin. Disiplin apalagi disiplin negatif nggak ada ya? Jadi disiplin itu sudah bagus ya, sudah baik dari kata awalnya saja. Kemudian positif berarti apa yang telah ada di sekolah kita, aturan, tata tertib dan lain sebagainya, di situ harus apa ya? Harus mengarah kepada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai yang positif bukan yang negatif ya. Jadi peraturan memang dibuat untuk hal-hal yang positif, artinya seperti itu ya. Selanjutnya
Pak Supri ada tabel nggak? Nilai-nilai kebajikan universal ya nih. Nah, oke. Ada terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan berdasarkan subelemennya ya. Di sini misalkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, kita ketahui di sini ada 6 ya. Kita sudah ketahui beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari Ibu Primaries program ya, sikap murid. Kalau misalkan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Oke, kemudian kategori 9 pilar karakter. Ini dari Indonesia Heritage Foundation ya. Ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kemudian 4. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup nih, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Oke, next ada nih petunjuk hidup. Kita harus peduli ya, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran ya. Nah ini kesabaran ya. Kita biasanya nggak sabar-sabar ya. Jadi petunjuk hidup ya, nilai kebajikannya contohnya nih kesabaran ya. Saya sendiri biasanya nggak sabar ya. Gampang di aplikasikan susah. Ya. Kemudian 5, the 7 essential virtues ya. Ada beberapa nih, empati. Wah, ada suara hati nih ya, ada suara hati. Wih, coba di sini ada yang bisa membaca hati temannya tidak? Tuh, ada suara hati, nilai kebajikan suara hati maksudnya gimana ya? Saya juga suara hati ya. Naluri ya. Iya. Suara hati mungkin kalimat-kalimat yang tidak diungkapkan oleh lisan, Oke. tapi hanya Bisa di perasaan oleh pribadinya masing-masing. Dan tidak bisa tidak dibaca oleh siapapun kecuali mungkin orang yang punya hikmah yang tinggi gitu. Iya, seperti itu ya. Wih, dalam ya. Ternyata itu nilai suatu nilai kebajikan ya, suara hati itu ya. Betul. Tesis aja 5 menit. Next ke bawah. Nah, di sini nih proyek nilai-nilai kebajikan mungkin bisa diterapkan di siswa kita ya. Sini ada yang mana kira-kira yang siswa kita belum ada menerapkan. Coba Pak Yusuf. Sebutkan dulu Pak, sebutkan dulu. Ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Siswa kita peduli nggak? Belum semua. Belum semua ya. Belum merata ya. Keterusterangan, jujur. Jujur ya. Sulit ya. Kadang-kadang di koperasi juga mungkin dan majid. Di sini ada kebersihan ya, komitmen, belas kasih. Komitmen ya. Kebersihan, masih bersih, masih bersih. Sudah bersih belum ya? Sedang dilakukan Pak. Sedang dilakukan. Komitmen. Komitmen. Ada. Berusaha untuk bisa. Komitmen ya. Pak Usip sudah komitmen kok. Misalkan pemberian SP 3 kali dikeluarkan. Ya sudah terjadi ya Pak Usip ya. Sudah dilakukan. Itu komitmen salah satunya ya Pak Usip. Ya. Misalkan belas kasih. Belas kasih. Tidak ada yang bullying. Gak ada. Tidak ada yang Ada. mengejek. Ada bully ada. Ada. Ada ya. Terjadi di masa lalu ya siswa kita. Banyak banget. Banyak. Oke, ya kita perbaiki. Kemudian percaya diri.
Kalau disuruh maju ke depan presentasi biasanya nolak dulu nggak Bu? Banyak kesalahan Pak diri-dirinya. Iya, si itu ya. Oke, masih ya. Oke, kemudian, nah di sini bertujuan. Coba, Ibu sudah nanya belum cita-citanya sejak kapan Ibu nanya kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ibu Bapak bertanya cita-cita ke murid. Sering? Setiap saat? Pernah. Oke, terutama yang ngajar kelas 12, tujuannya harus ditanya ya Bu ya. Pak, tujuannya mau kuliah, mau jadi apa gitu kan ya. Kemudian tenggang rasa nih. Kira-kira sudah belum ya? Sudah ya? Tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan. Udah, itu kan kalau ada yang sakit berinfak. Tuh. Kejujuran, dermawan lagi, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, setia, prinsip, sahaja, keteraturan, damai, teguh hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian. Pengabdian gimana nih pengabdian? Pengabdian ke masyarakat ya? Coba bahas pengabdian. Ya. Orang siswa kita pengabdian maksudnya gimana ya? Ada nggak PKL gitu ya kalau SMK mah ya? Ada contohnya pada saat bulan suci Ramadan misalnya memberikan Rentang cinta ya? Ya, ada pramuka ya, pengabdian. Kemudian bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Oke, itu contoh-contoh nilai kebajikan ya, Ibu Bapak di sini. Di sini di modul 1.4 itu Ibu Bapak juga bagian modul 1 2 September ya Pak Mia? 5 2 September ya yang CGP besok ya. Ya nanti insya Allah ini materinya di share ya di grup, Ibu Bapak pelajari. Karena waktunya singkat, kita baca dari sekarang. Di sini ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijadikan referensi Ibu Bapak buat modul 1 itu ya. Kalau Pak Hasan modul 2 ya? Modul 2 itu Pak Alif. Kalau modul 2 itu sudah di 2.1 sampai 2.3, 3.3 habis. Ya, sebenarnya Pak Hasan, Pak Arif itu udah ngerjain 6 modul. Itu teh 2.6 teh sebenarnya 3.3 gitu. Jadi kalau saya 10 modul semuanya, kalau PNS dimulai dari modul 2 ya, berarti modul 1-nya udah ada di nempel di diri. Udah nempel di diri kayaknya. Modul 1 gitu kali ya. Gak tahu juga sih. Pak Sobri modul 1 ya? 2. 1 kali. belum mulai ya? Iya. Nah itu ya, saya mah bahkan baru mulai 2.1 gitu ya. Jadi Pak Hasan udah duluan. Ya, CGP ini ya Pak, apa namanya CGP-CGP-an ya? Beneran. Beneran kan Pak Musa Pak Arif, Pak Darul sama Ya beneran. Jalur tercepat ya, ibarat kata mah jalur Semi ini namanya semi. hybrid. Ini mah lama Pak Haji. Lama. Semi mah bervariatif. Bikin penasaran masa ini. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada 6 modul sebenarnya. Ya. Nanti sisa bukunya. Terima kasih. 1 dulu aja deh. Saya 1 dulu aja. Ya, buku aja milih modul mana gitu, Pak.
Terima kasih, ya mohon maaf apabila salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Fauzia. Kita keluar aja yang di depan. WA aja WA di WA ada. Ada jadwal.